Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalangkang Harpan bersama saya admin yang akan membagikan sebuah cerita mistis dengan judul Suasana Janggal di Sore Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu sore yang cerah, aku merasa sangat antusias. Seperti biasanya, dengan penuh semangat, aku pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola bersama teman-teman. Tiba di lapangan, aku merasa aneh. Lapangan tempatku bermain sepak bola yang biasanya ramai, kali ini terlihat sepi dan sunyi. Tidak terdengar suara anak-anak berlarian dan tertawa di sana. Tak ada para warga yang biasa menonton, seolah-olah tempat itu ditinggalkan begitu saja. Di tengah kesunyian seperti itu, tempat itu pun jadi terkesan menakutkan. Ditambah dengan lokasi lapangan yang tidak jauh dari pekuburan. Setelah dipastikan tidak ada orang, aku pun kembali pulang menyusuri sebuah jalan kecil menuju warung. Sampai di warung, pemilik warung menyambutku dengan ramah. "Bade meser naon, Jang?" tanya pemilik warung dalam bahasa Sunda. "Meser kopi sarang gorengan, Pak," jawabku sambil memberikan beberapa lembar uang kertas. Biasanya warung itu ramai dengan para pembeli serta pelanggan yang makan dan minum. Namun kali itu tak ada satupun pembeli lain yang datang ke sana. Setelah menerima kopi dan gorengan yang kubeli, lalu aku pun mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung. Setelah itu, aku kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah nenek. Aku melewati rumah-rumah yang sepi seperti tak berpenghuni, dengan jendela-jendela yang sudah terkunci. Jalanan yang kulalui pun begitu lengang, tak ada orang berlalu lalang. Cahaya matahari sore itu semakin meredup, hingga tak terlihat lagi bayangan-bayangan pepohonan. Setibanya di rumah nenek, keheningan menyambutku. Aku mencari nenekku ke seluruh ruangan, namun aku tidak menemukannya di mana-mana. Karena nenek tidak ada, aku langsung pergi ke dapur untuk menyeduh kopi. Setelah siap, aku membawa secangkir kopi itu dan gorengan yang kubeli tadi ke teras rumah. Ketika aku sendirian makan gorengan sambil memikirkan keanehan yang terjadi sore itu, aku melihat seorang temanku lewat di jalan depan rumah nenekku. Aku pun memanggilnya untuk makan bersama. Kami duduk di teras sambil mengobrol. Namun, setelah beberapa saat, temanku tiba-tiba berdiri dan pergi dengan cepat. Aku merasa aneh dan mencoba untuk mengejarnya. Tapi ketika aku mencapai sudut rumah di mana temanku tadi berbelok, dia sudah menghilang. Aku merasa penasaran dan mencoba mencarinya di sekitar rumah itu. Aku pun berjalan mengelilingi rumah itu dan berharap menemukan jejak temanku yang menghilang di sana. Rumah itu terkenal di kampung karena keluarga yang tinggal di sana ikut pesugihan. Kala itu, rumah itu pun terlihat sepi. Tak ada tanda-tanda kehadiran seseorang di dalam. Aku terus mencari temanku itu, dan tiba-tiba, buk! Aku merasakan seperti ada yang memukul lututku dengan keras. Aku mengira itu temanku yang tiba-tiba muncul dan mengejutkanku. Aku pun cepat berbalik
untuk mengetahui siapa yang melakukan hal itu padaku. Namun aku tidak melihat siapapun di sana, selain kesunyian. Aku sedikit merinding dan melihat ke sekitar. Aku merasa semakin aneh dengan keadaan di sore itu. Di tengah keanehan itu, aku melangkahkan kaki pulang ke rumah nenek dengan berjalan pincang karena lututku yang masih terasa sakit. Sampai di rumah nenek, ternyata nenekku itu masih belum pulang. Aku tidak tahu nenekku pergi kemana. Akhirnya aku menunggunya di dalam rumah hingga tanpa terasa aku pun ketiduran. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.